Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Cahyani dari kelas SPS 5 dengan NIM 21306037179. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perusahaan dagang untuk memenuhi tugas akuntansi pengantar. Kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Posisi perusahaan dagang dalam transaksi. Perusahaan dagang ini ada di tengah-tengah antara produsen dan konsumen. Produsen adalah orang yang memproduksi barang dan jasa, sedangkan konsumen adalah orang yang menghabiskan barang dan jasa. Konsumen itu adalah kita, sedangkan produsen adalah perusahaan dagang ini saling berinteraksi. Ada yang berinteraksi dengan produsen dan ada juga yang interaksi atau timbal balik dengan konsumen. Selanjutnya, 4 aktivitas utama dalam perusahaan dagang. 1. Pembelian barang, 2. Pengeluaran uang, 3. Penjualan barang, dan 4. Penerimaan uang. Sebenarnya penerimaan dan pengeluaran uang juga ada di perusahaan jasa, dan yang paling membedakan ada di bagian pembelian dan penjualannya, di mana hanya terjadi di perusahaan dagang, bukan di perusahaan jasa. Selanjutnya, karakteristik perusahaan dagang. Nah, apa sih perusahaan dagang itu? Jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu. Jadi perusahaan itu hanya menjual barang tapi tidak memproduksi barang tersebut. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari selisih harga pokok penjualan dengan harga jual. Contohnya, Budi mempunyai perusahaan dagang dengan membeli barang perusahaan dari A dengan harga barang satuannya yaitu 5.000, kemudian menjual dengan harga 5.500. Nah, selisih itu adalah keuntungan yang dimiliki oleh Budi. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan dagang. 1. Membeli barang dagang untuk dijual kembali. 2. Barang yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu. Yang ketiga, pendapatan diperoleh dari transaksi penjualan dan pembelian. Yang keempat, biaya untuk memperoleh barang dagang dilaporkan sebagai HPP. Harga pokok penjualan ini berkaitan dengan harga pokok penjualan dengan harga jual. Yang kelima, barang yang belum dijual disebut persediaan termasuk ke dalam aset lancar. Jadi di perusahaan dagang itu ada yang namanya. Yang kelima adalah barang yang belum dijual disebut persediaan termasuk dalam aset lancar. Jadi di perusahaan dagang itu ada yang namanya persediaan barang, sedangkan di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang. Kemudian barang yang masih tersedia termasuk ke dalam aset lancar yang artinya harta lancar. Yang keenam, produknya berwujud. Nah, contoh perusahaan dagang itu ada perusahaan dagang besar, yaitu contohnya Gramedia, Alfamart, Hypermart, dan yang lainnya. Terus ada perusahaan dagang kecil, contohnya seperti toko elektronik, pedagang kaki lima, dan konter. Terus ada juga perusahaan dagang yang terdaftar di BEI Bursa Efek Indonesia. Ada Alfa, H Hardware, dan yang lainnya. Selanjutnya jenis-jenis akun perusahaan dagang. Yang pertama ada akun pembelian. Akun ini hanya untuk mencatat aktivitas pembelian pada perusahaan dagang. Kedua, akun penjualan, yaitu akun yang mencatat penjualan barang dagang suatu perusahaan. Ketiga, akun persediaan. Akun ini untuk mencatat
jumlah barang yang tersedia dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada harga pokok penjualan atau HPP, digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli dalam suatu periode. Selanjutnya ada potongan penjualan, digunakan untuk mencatat, menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual untuk konsumen. Yang keenam ada akun tracker penjualan, digunakan untuk mencatat sejumlah barang yang telah dijual tapi dikembalikan lagi oleh pembeli dikarenakan ada perbedaan yang harus dikembalikan. Yang terakhir ada beban pemasaran, digunakan untuk mencatat keseluruhan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang tersebut hingga ke tangan konsumen. Selanjutnya, beban pemasaran. Beban pemasaran ini ada 17, yaitu gaji staf administrasi penjualanan, gaji dan komisi wiraniaga, gaji manajer pemasaran, beban iklan, selanjutnya beban pelatihan wiraniaga, beban telepon kantor pemasaran, beban listrik kantor pemasaran, beban depresiasi kantor pemasaran, beban depresiasi kendaraan pemasaran, beban alat tulis dan cetak kantor pemasaran, beban korespondensi, beban angkut, contoh barang gratis, beban gudang, beban pengepakan dan pengiriman, beban penagihan, dan yang terakhir adalah macam-macam beban pemasaran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.